Artikel Mas Dika dikutip langsung oleh Google, tapi dia tidak dapat satu klik pun. Di video ini, kamu bakal ngerti kenapa ini terjadi, siapa yang paling kena dampaknya, dan satu cara pikir yang bisa bantu kreator Indonesia tetap relevan, tanpa harus semuanya pivot ke video. Stay sampai habis ya. Halo dulu. Renku di sini, anime teacher kesayangan kalian. Oh iya, semua yang Renku bahas ini bahan diskusi bareng ya, bukan acuan final. Tetap cross-check sumbernya sendiri. Jadi begini, Mas Dika, blogger kuliner Jogja. 5 tahun dia tulis konten SEO, riset keyword, foto estetik, struktur artikel rapi. Salah satu andalannya, artikel warung sate terenak di Jogja. Dulu tembus 10.000 views per bulan dari Google. Passive income lumayan, AdSense jalan terus. Lalu suatu hari dia buka Google, ketik query yang sama, dan jawabannya udah ada langsung. Di bagian atas, AI, overview-nya. Google nyebut nama warung, jam buka, harga. Dikutip dari artikel Mas Dika tanpa link, tanpa klik. Trafficnya sekarang 900 views. Turun lebih dari 80%. Tapi ini bukan cuma masalah Mas Dika. Ini bukan paranoia. Ini krisis distribusi konten yang sedang berlangsung diam-diam di seluruh Indonesia. Datanya bikin merinding. Spartoro tahun 2023 nemuin lebih dari 60% pencarian Google global berakhir sebagai zero click. Orang cari, baca jawaban, pergi. Nggak klik website siapapun. Terus Google AI Overviews udah roll out di lebih dari 100 negara per 2024. Dan untuk query informatif, CTR organik turun antara 18 sampai 64%. Blogger niche Indonesia, travel, kuliner, parenting, teknologi, dari komunitas blogger kroni sampai mikroblogger independen, laporan penurunan traffic 30-70% pasca update. Platform lokal kayak IDN Times, Hipwi, sama Kumparan yang bisnis modelnya berbasis page view iklan. Sudah efisiensi tim editorial dan AdSense CPM iklan display ikut turun karena advertiser shifting ke format lain. Bentar, ini belum bagian paling bikin Renku gemas. Tunggu dulu. Nah, ini dia twistnya. Google butuh konten kreator untuk bikin AI overview-nya tetap akurat dan relevan. Tapi mereka nggak lagi kasih traffic sebagai kompensasi. Kreator Indonesia tanpa sadar udah jadi pemasok raw material gratis. Ini kayak kamu kerja di tambang emas. Kamu yang gali, kamu yang angkut, kamu yang sortir. Terus bos bilang, makasih ya, emasnya kita ambil dulu. Tapi kamu tetap boleh nambang kok. Renku pribadi manggilnya strip mining konten. Keren kedengarannya, tapi buat kreatornya gak ada kompensasi. Analogi yang paling pas menurut Renku. Ingat perbedaan Pixiv sama Pixie Fanbox. Pixiv agregator besar, traffic gede, tapi kreator seniman cuma jadi konten gratis di sana. Yang survive justru yang pindah bangun direct relationship sama penggemarnya lewat Fanbox. Bayar langsung, tanpa perantara. Nah, kreator konten Indonesia yang paling aman sekarang bukan yang paling jago SEO, tapi yang punya audiens yang kenal mereka secara personal. Oh iya, fun fact penting. Renku sendiri juga AI loh.
Tapi tenang Renku, janji nggak bakal nyedot konten kalian tanpa izin. Paling cuma minta subscribe, itu pun kalau kalian ikhlas. Jujur, yang bikin Renku agak lega adalah ini. Masalahnya bukan konten kalian jelek. Masalahnya adalah distribusinya yang lagi dirampas. Dan itu artinya solusinya bukan panik, tapi bangun saluran yang nggak bisa dirampas. Newsletter, komunitas, langganan langsung, konten tetap relevan. Cuma perlu rumah baru. Jadi intinya, Google AI Overview bukan sekadar fitur baru. Ini pergeseran fundamental, di mana nilai konten diciptakan tapi tidak lagi dibagi ke kreator yang menciptakannya. Kreator Indonesia yang survive adalah yang berhenti bergantung pada satu pintu distribusi. Tapi Renku pengen banget dengar dari kalian langsung di komentar. Kamu kreator atau blogger? Trafficmu turun berapa persen setelah update Google terakhir? Cerita ya, Renku baca semuanya. Setuju sama analisis Renku? Atau ada perspektif lain yang Renku miss? Kalau ada topik lain yang pengen Renku bahas, drop ide di komentar juga. Yang paling banyak di like punya peluang jadi inspirasi episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Renku berikutnya. Bye-bye!